Halo, perkenalkan, nama saya Joko Ardiansa. Saya dari Fakultas Teologi, kelas Teologi Disabilitas. Ya, baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait teologi disabilitas. Apa sih disabilitas itu? Kata disabilitas ini muncul pada abad yang 19, terkhusus dalam konteks Indonesia ini menjadi sebuah pilihan kata untuk penyandang ketidakmampuan secara fisik. Tentu ini menjadi suatu konteks di Indonesia terkait disabilitas. Berbicara tentang disabilitas, tidak akan pernah dipisahkan tentang konsep normal. Konsep normal itu seperti apa? Konsep normal itu adalah sebuah aturan atau penyesuaian diri dengan sebuah aturan, atau bisa disebut adalah pola kehidupan manusia yang telah membudidaya di dalam suatu masyarakat dan itu telah disepakati bersama. Tentu kalau ada manusia yang berbeda pola hidup dengan kebudayaan yang telah disepakati, itu adalah menjadi konsep abnormal. Yang menarik bahwa orang yang abnormal itu tidak pernah menganggap dirinya itu sebagai yang disabilitas, tapi orang yang normal itu biasanya menyebut dia itu disabilitas. Lalu seperti apa konsep disabilitas itu? Bahwa pemahaman konsep disabilitas itu adalah konsep yang dinamis. Beberapa banyak argumen tentang disabilitas itu sangat banyak dan berbeda-beda. Tetapi secara umum bahwa disabilitas itu adalah sebuah ketidakmampuan fisik atau kelemahan yang ada di dalam manusia ditambah dengan batasan-batasan. Batasan itu seperti apa? Batasan itu tidak ada dukungan dari lingkungan, keluarga, dan orang lain. Itu akan menjadi sebuah disabilitas. Dan tentu ketika batasan dari lingkungan itu adalah disabilitas itu sebuah konstruksi sosial yang adalah produk dari kepercayaan negatif masyarakat. Seperti contoh pemahaman negatif tentang abnormal, asumsi negatif tentang abnormal, atau praksis-praksis tentang abnormal itu sehingga itu menjadi sebuah disabilitas. Artinya bahwa disabilitas itu bukan hanya sebagai tubuh atau fisik, tetapi asumsi negatif dari masyarakat. Tidak ada atau kurangnya pengakuan kemanusiaan dari orang lain atau hak-hak kepenuhan kemanusiaan itu diabaikan. Nah, ini realitanya yang ada di konteks Indonesia telah terjadi diskriminasi berdasarkan kemampuan. Ini menarik nih. Diskriminasi berdasarkan kemampuan. Realitanya seperti yang ada di gereja ya. Contoh, jemaat datang dalam satu gereja, ada salah satu jemaat tanda kutip mempunyai kekurangan penglihatan. Lalu khotbah disampaikan dengan menarik. Ada gaya pengkhotbah itu yang membuat jemaat itu semua tertawa, dan salah satu orang yang kekurangan penglihatan itu hanya diam saja. Itu adalah sebuah wujud diskriminasi berdasarkan kemampuan. Karena apa? Tidak ada orang yang menceritakan kepada orang yang kekurangan penglihatan itu loh, khotbahnya lucu, gerakannya lucu. Tidak ada, sehingga gereja melakukan diskriminasi berdasarkan kemampuan. Bahwa ini menjadi PR bersama. Harapannya bahwa tidak cukup dengan melibatkan penyandang disabilitas itu dalam sebuah kegiatan saja sebagai objek, akan tetapi lebih dari itu, mereka itu kehadiran mereka itu dirindukan, disambut, disatukan dengan kegiatan, dan mereka itu mempunyai perasaan bahwa mereka itu keberadaannya itu diperlukan. Nah, itu yang menjadi proses bagaimana kita harus menyadari hal itu, terkhususnya komunitas ataupun gereja.
yang pada hakikatnya bahwa disabilitas itu menjadi bagian dari kita. Yang abnormal itu mari kita bawa dalam satu komunitas gereja itu menjadi sebuah kenormalan bagi kita, sehingga kepenuhan kemanusiaannya, hak-haknya itu akan terpenuhi dan mereka akan menjadi sebuah manusia yang sempurna, yang pada hakikatnya adalah manusia ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah. Mungkin begitu edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.